Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkita Marta Amalia dengan NIM awalan 24, NIM akhiran 027. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas individu, yaitu ada dua: membuat store prosedur dan trigger. Nah, di sini saya menentukan aplikasi yaitu Coffee Shop dengan dua fitur yang menggunakan store prosedur, yaitu SP penjualan dan penutupan kas. Nah, pertama yaitu kita harus membuat database dulu dengan nama Coffee Shop. Lalu kita membuat tabel, terdapat 6, yaitu pelayan, menu, order menu, detail order, inventaris, dan resep. Di dalam tabel pelayan ini itu terdapat atribut ID pelayan, nama lengkap pelayan, posisi pelayan, dan status aktif pelayan. Lalu di tabel menu terdapat atribut ID menu, nama produk, kategori menu, dan harga menu. Di tabel order menu juga ada atribut ID order, tanggal waktu, ID kasir, total akhir, dan tipe pembayaran. Di tabel detail order juga ada atribut ID detail, ID order, ID menu, item, dan harga saat transaksi. Tabel inventaris terdapat atribut ID bahan, nama bahan, stok bahan, dan satuan bahan. Lalu yang terakhir yaitu di tabel resep terdapat atribut ID resep, ID menu, ID bahan, dan bahan terpakai. Nah, di sini saya sudah memasukkan data-datanya, yaitu data pelayan, menu, inventaris, resep, dan order menu. Sekarang lanjut masuk ke dalam store prosedurnya. Di dalam store prosedur kita harus membuat delimiter dulu, lalu kita menambahkan prosedur dengan nama SP proses penjualan, yang di dalamnya terdapat input ID kasir, total akhir, tipe pembayaran, dan data item tunggal. Lalu di sini juga langsung dimulai dari begin, yang di dalamnya terdapat variabel ID order baru, ID menu, kuantitas, dan harga. Selanjutnya yaitu kita insert itu tabel order menu, dengan di dalamnya terdapat atribut yang di dalam tabel order menunya. Langkah selanjutnya yaitu mencatat item yang dibeli. Mencatat item yang dibeli itu masuk ke dalam tabel detail order. Lalu dilanjut ke fitur store prosedur yang kedua, yaitu SP penutupan penjualan. Di SP penutupan penjualan itu kita menambahkan prosedur terlebih dahulu dengan di input ID kasirnya. Lalu di dalamnya begin itu terdapat variabel total tunai dan variabel tanggal hari ini sama pembelian. Di sini langkah pertama yaitu menghitung total pendapatan tunai hari ini yang belum ditutup. Dari tabel order menu yang dicari yaitu yang pertama ID kasir dengan tipe pembayaran tunai dan tanggal hari ini dengan status tutup kas. Lalu langkah kedua yaitu masukkan hasil perhitungan ke laporan kas. Di dalam laporan kas itu nanti di dalamnya dapat atribut ID kasir, tanggal, dan total tunai sistem. Lalu langkah ketiga yaitu tandai transaksi yang sudah dihitung menjadi true. Apabila menjadi true, maka penutupan kas sudah ditutup. Langkah-langkah untuk memanggilnya atau untuk memerankan yaitu kita harus langkah selanjutnya kita harus memanggil dari SP-nya yaitu dengan perintah call, lalu nama prosedurnya yaitu SP proses penjualan, lalu di dalamnya kita mencari apa yang mau dicari, dimulai dari ID kasirnya, lalu ke total akhirnya dengan dilanjut tipe pembayaran, lalu didetailkan orderannya. Lalu dilanjut untuk langkah kedua yaitu start prosedur penutupan penjualan. Di dalam SP penutupan penjualan itu
kita harus select ID order, total akhir, status tutup kas dari tabel order menu. Yang dicari yaitu ID kasir dan tipe pembayaran, yaitu tadi tipe pembayaran kita yaitu tunai. Dilanjut ke tugas kedua yaitu trigger. Perintah untuk membuat trigger yaitu kita memperbarui stok barang secara otomatis tetapi dengan aturan adaptif yang ditetapkan sendirinya. Semisal jumlah stok minimum bahan, lalu notifikasi otomatis, lalu ada auto restock dengan aturan tertentu, lalu yang terakhir itu pengurangan stok berdasarkan kategori barang. Yang pertama, kita harus menambahkan trigger dengan dinamai TR stock adaptif. Nah, di sini kita insert on detail order. Dengan di dalamnya dapat variabel jumlah pakai, stok baru, kategori, stok minimum, stok maksimum, dan kuantitas yang dibeli. Dan yang terakhir ada ID bahan. Yang pertama langkah-langkahnya yaitu 1. Kurangi stok inventaris, yaitu dengan cara mengupdate inventaris, lalu di set stok bahan sama dengan stok bahan dikurangi variabel jumlah pakai, yang dicari yaitu ID bahan sama dengan ID bahan. Lalu yang kedua yaitu mendapatkan status stok terbaru, yang dicari yaitu stok bahan kategori minimal dan maksimal dari tabel inventaris. Yang dicari sesamanya yaitu ID bahan sama dengan variabel ID bahan. Dilanjut yang terakhir yaitu kita memanggil triggernya, yaitu sama seperti stop prosedur tadi, yaitu kita memanggil call SP proses penjualan, lalu di dalamnya mencari ID kasir, total akhir, tipe pembayaran, dan data item tunggal. Lalu setelah kita simpan, kita select terlebih dahulu, dan di select isinya ID bahan, stok bahan, from tabel inventaris, yang dicari ID bahan. Dan seperti ini hasilnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.